Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi orang-orang tercinta. Semoga mereka juga dalam keadaan baik dan selalu diberikan kebahagiaan. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita. Ayo, mari kita mulai. Berpikir dan berjiwa besar, judul asli, The Magic of Thinking Big, adalah buku pengembangan diri karya David J. Schwartz yang berfokus pada cara berpikir positif dan percaya diri untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengembangkan pola pikir yang mendukung kesuksesan di berbagai bidang, termasuk karir, hubungan, dan kehidupan pribadi. Berikut adalah poin-poin utama dari buku ini. Percaya pada diri sendiri. Schwartz menekankan bahwa kepercayaan diri adalah fondasi kesuksesan. Untuk mencapai hal besar, Anda harus terlebih dahulu percaya bahwa Anda mampu melakukannya. Pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat membantu Anda menghadapi rintangan. Prinsip, percaya bahwa Anda bisa sukses, maka Anda akan sukses. Tetapkan tujuan besar. Berani bermimpi besar adalah salah satu tema utama buku ini. Menetapkan tujuan yang tinggi membantu Anda termotivasi dan mendorong diri untuk keluar dari zona nyaman. Tips: buat visi yang jelas tentang apa yang Anda inginkan. Jangan batasi diri Anda dengan pemikiran kecil. Hindari alasan dan pemikiran negatif. Schwartz menekankan pentingnya mengatasi kebiasaan mencari alasan yang menghambat kemajuan. Pemikiran negatif hanya akan mengurangi energi dan produktivitas Anda. Contoh, ganti pemikiran seperti, "Saya tidak punya waktu," dengan, "Bagaimana saya bisa mengatur waktu lebih baik?" Berpikir dan bertindak seperti orang sukses. Cara Anda berpikir dan bertindak mencerminkan apa yang akan Anda capai. Schwartz mendorong pembaca untuk mengadopsi kebiasaan dan pola pikir orang sukses, seperti optimisme, disiplin, dan ketekunan. Latihan, visualisasikan diri Anda sebagai pribadi yang sukses dan bertindak sesuai dengan visi tersebut. Bangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhan. Schwartz percaya bahwa kebiasaan kecil sehari-hari dapat membangun momentum untuk pencapaian besar. Beberapa hal yang ia sarankan. Berani memulai sesuatu. Fokus pada tindakan, bukan hanya rencana. Jaga penampilan dan sikap yang positif. Lingkungan yang mendukung. Orang-orang di sekitar Anda sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Schwartz menyarankan untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, memotivasi, dan memiliki pola pikir positif. Gunakan imajinasi untuk memecahkan masalah. Gunakan imajinasi Anda untuk menemukan solusi kreatif atas tantangan yang Anda hadapi. Jangan terpaku pada cara lama jika hasilnya tidak memuaskan. Tindakan berani dan konsisten. Schwartz menekankan pentingnya keberanian untuk bertindak dan konsistensi dalam menjalankan rencana. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghentikan langkah Anda. Buku ini penuh dengan contoh-contoh praktis, kisah inspiratif, dan langkah-langkah konkret untuk membantu pembaca mengembangkan pola pikir dan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Kepercayaan diri dan berpikir besar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Hindari alasan, pikirkan solusi, dan fokus pada tindakan. Kelilingi diri Anda dengan lingkungan yang positif dan produktif. Contoh aplikasi dari Berpikir dan Berjiwa Besar, karya David J. Schwartz. Bab 1, percaya pada diri sendiri dan Anda akan sukses. Contoh, seorang mahasiswa di Surabaya bercita-cita menjadi pengusaha sukses, tetapi merasa minder karena berasal dari keluarga sederhana. Ia mulai percaya diri dengan mengikuti seminar kewirausahaan dan membayangkan dirinya sebagai pemilik bisnis sukses. Dengan tekad, ia membuka usaha kecil berupa jualan kopi kekinian di kampus. Simulasi. Bayangkan Anda memiliki restoran terkenal. Bagaimana Anda memperkenalkan restoran tersebut kepada tamu pertama Anda? Bab 2, sembuhkan penyakit, alasanitis. Contoh, Rian, seorang karyawan di Jakarta, sering mengatakan, "Saya tidak punya waktu untuk memulai bisnis sampingan." Setelah membaca buku ini, ia mengganti alasan itu dengan membuat jadwal harian yang disiplin, memanfaatkan waktu di pagi hari untuk memulai bisnis jual-beli online. Simulasi. Ganti alasan seperti, "Saya tidak punya modal," dengan solusi seperti, "Saya bisa mulai dengan menjual barang preloved dulu." Bab 3, bangun kepercayaan diri Anda. Contoh, seorang ibu rumah tangga di Bandung merasa malu untuk menawarkan produknya ke tetangga. Ia mulai dengan mempraktikkan berbicara di depan cermin setiap hari hingga ia cukup percaya diri untuk mempromosikan produk makanan buatannya.
Simulasi. Rekam diri Anda memperkenalkan produk Anda di video, lalu tonton ulang untuk meningkatkan presentasi Anda. Bab 4. Bagaimana berpikir besar. Contoh. Tony, seorang pemilik bengkel motor di Yogyakarta, berhenti berpikir bahwa usahanya hanya untuk pelanggan lokal. Ia mulai memikirkan ekspansi dengan membuka layanan antar jemput servis untuk pelanggan di seluruh kota. Simulasi. Bayangkan usaha Anda saat ini berkembang ke 10 kota besar di Indonesia. Apa langkah pertama Anda? Bab 5. Bagaimana Anda berpikir menentukan hasil Anda? Contoh. Dewi, seorang guru di Medan, merasa kesulitan mengatur murid-muridnya. Alih-alih berpikir, murid saya nakal, ia berpikir, saya perlu pendekatan yang lebih kreatif. Ia mulai menggunakan metode permainan untuk mengajar dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Simulasi. Tuliskan 3 masalah utama yang Anda hadapi, lalu pikirkan solusi kreatif untuk masing-masing masalah. Bab 6. Jadikan lingkungan Anda sekutu, bukan musuh. Contoh. Bayu, seorang desainer grafis freelance di Bali, merasa lingkungannya kurang mendukung. Ia mulai bergabung dengan komunitas desain lokal untuk mendapatkan inspirasi dan membangun koneksi. Simulasi. Identifikasi orang-orang di sekitar Anda yang bisa membantu Anda tumbuh, lalu buat rencana untuk mendekati mereka. Bab 7. Jadilah pemimpin dengan cara berpikir Anda. Contoh. Rani, seorang manajer tim di Jakarta, mengubah gaya kepemimpinannya. Ia berhenti mengkritik timnya secara negatif dan mulai memberi apresiasi atas pekerjaan mereka, sekaligus memberikan arahan yang jelas. Simulasi. Pimpin diskusi kecil di kantor dengan cara memotivasi dan menghargai ide dari anggota tim. Bab 8. Ambil langkah tindakan yang berani. Contoh. Seorang mahasiswa di Makassar bermimpi menjadi penulis, tetapi selalu ragu untuk memulai. Setelah membaca buku ini, ia langsung menulis blog pertamanya dan membagikannya di media sosial. Simulasi. Ambil satu langkah konkret untuk tujuan Anda hari ini, seperti membuat rencana bisnis atau mendaftar seminar. Bab 9. Bagaimana berpikir untuk mencapai tujuan Anda. Contoh. Fahri, seorang pedagang pakaian di Bandung, membuat tujuan untuk meningkatkan penjualan 50% dalam 6 bulan. Ia menyusun rencana dengan menambah koleksi dan promosi di media sosial. Simulasi. Tetapkan satu tujuan besar misalnya, omset 100 juta rupiah per bulan, lalu buat 5 langkah untuk mencapainya. Bab 10. Cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Contoh. Mila, seorang pemilik catering di Bogor, kehilangan banyak pelanggan karena salah pengelolaan. Ia belajar dari kesalahan dengan meningkatkan kualitas layanan dan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Simulasi. Tuliskan kegagalan terbesar Anda dan 3 pelajaran yang bisa Anda ambil darinya. Bab 11. Gunakan imajinasi untuk kesuksesan. Contoh. Dito, seorang pemilik warung kopi di Jakarta, membayangkan konsep ruang kerja bersama di warungnya. Ia menambahkan Wi-Fi gratis dan meja besar untuk menarik pelanggan baru. Simulasi. Bayangkan inovasi yang bisa Anda tambahkan pada bisnis Anda. Gambar atau tuliskan idenya. Bab 12. Berpikir seperti orang yang sukses. Contoh. Seorang mahasiswa di Malang mulai membaca buku-buku tokoh sukses seperti Hairul Tanjung dan Bob Sadino untuk mengadopsi pola pikir mereka. Simulasi. Pilih satu tokoh inspiratif, pelajari kisahnya, dan tiru pola pikir yang relevan. Bab 13. Jadikan kebiasaan Anda sebagai teman Anda. Contoh. Rosa, seorang ibu di Depok, mulai mengadopsi kebiasaan membaca 10 halaman buku setiap malam untuk meningkatkan pengetahuannya tentang parenting. Simulasi. Buat daftar 3 kebiasaan baru yang ingin Anda kembangkan dan mulai praktikkan selama 30 hari. Bab 14. Mulailah hidup yang lebih besar sekarang. Contoh. Andi, seorang pegawai di Semarang, memutuskan untuk keluar dari rutinitasnya dan mulai mengejar mimpinya sebagai fotografer profesional. Ia mulai dengan mengambil kursus dan portofolio kecil. Simulasi. Apa satu impian besar Anda? Tulis langkah pertama untuk mulai mengejarnya sekarang. Simulasi ini dirancang agar relevan dengan konteks Indonesia dan memotivasi Anda untuk menerapkan konsep buku ini dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi yang lebih cocok untuk anak muda, dengan contoh dan aplikasi yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bab 1. Percaya pada diri sendiri dan Anda akan sukses. Contoh. Siti adalah seorang mahasiswa di Bandung yang selalu merasa minder karena teman-temannya lebih pintar. Namun,
Ia mulai percaya pada kemampuan diri sendiri setelah mengikuti pelatihan public speaking dan mengasah kemampuannya. Ia mulai aktif di organisasi kampus dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua panitia acara besar. Simulasi. Bayangkan diri Anda berada di depan kelas atau acara besar. Bagaimana cara Anda berbicara dan memperkenalkan diri dengan percaya diri? Bab 2, Sembuhkan Penyakit, Alasanitis. Contoh, Dewi, seorang mahasiswa di Jakarta, selalu berkata, "Saya sibuk kuliah, tidak ada waktu untuk kerja sampingan." Setelah membaca buku ini, ia memutuskan untuk mulai bekerja part-time sebagai pengelola media sosial untuk bisnis teman. Dewi mengatur jadwalnya dengan lebih baik dan mulai memperoleh penghasilan tambahan. Simulasi. Ganti alasan, "Saya tidak punya waktu," dengan, "Saya bisa memanfaatkan waktu luang di antara jadwal kuliah untuk bekerja atau belajar keterampilan baru." Bab 3, Bangun Kepercayaan Diri Anda. Contoh, Agus, seorang siswa SMA di Surabaya, merasa canggung saat berbicara di depan teman-temannya. Ia mulai berlatih dengan berbicara di depan cermin setiap hari, lalu berani ikut dalam debat sekolah. Lambat laun, ia merasa lebih percaya diri dan bisa berbicara di depan banyak orang tanpa rasa gugup. Simulasi. Berlatih berbicara di depan cermin tentang topik yang Anda minati. Rekam video diri Anda dan tonton ulang untuk meningkatkan performa. Bab 4, Bagaimana Berpikir Besar. Contoh, Rina, seorang pelajar di Bali, bermimpi untuk menjadi desainer grafis terkenal, namun ia merasa takut untuk mulai karena merasa tidak punya bakat. Setelah mengikuti kursus desain online, ia mulai berpikir lebih besar dan memutuskan untuk membuka akun media sosial untuk menunjukkan hasil karyanya. Dalam beberapa bulan, ia mulai mendapatkan klien pertama. Simulasi. Tuliskan impian terbesar Anda dan buatlah rencana bagaimana cara mencapainya. Bayangkan jika Anda bisa mencapainya dalam 5 tahun. Apa yang perlu Anda lakukan mulai sekarang? Bab 5, Bagaimana Anda berpikir menentukan hasil Anda. Contoh, Fadli adalah seorang pelajar di Makassar yang merasa kesulitan dalam belajar matematika. Alih-alih berpikir, matematika itu sulit dan tidak mungkin saya bisa, ia mulai berpikir, saya bisa belajar dengan cara lain, mungkin melalui video atau latihan soal. Dengan pendekatan baru ini, Fadli akhirnya bisa memahami materi dan mendapat nilai yang lebih baik. Simulasi. Jika Anda sedang menghadapi kesulitan misalnya, dalam belajar atau proyek, ubah pikiran Anda dari, "Saya tidak bisa," menjadi, "Saya akan mencari cara lain untuk mengatasinya." Bab 6, Jadikan Lingkungan Anda Sekutu, bukan musuh. Contoh, Indra adalah seorang mahasiswa di Yogyakarta yang merasa tidak berkembang karena lingkungannya terlalu fokus pada hiburan dan aktivitas tidak produktif. Ia kemudian bergabung dengan komunitas mahasiswa yang memiliki minat yang sama, seperti klub fotografi, yang mendukungnya untuk berkembang dan belajar hal-hal baru. Simulasi. Coba perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Apakah mereka memberi dampak positif dalam hidup Anda? Jika tidak, pertimbangkan untuk mencari teman atau komunitas yang lebih mendukung tujuan Anda. Bab 7, Jadilah Pemimpin dengan Cara Berpikir Anda. Contoh, Nina adalah seorang ketua OSIS di sebuah SMA di Surabaya. Awalnya, ia merasa ragu untuk memimpin karena tidak ingin membuat kesalahan. Namun, dengan berpikir positif dan mengasah keterampilan kepemimpinan, ia mulai memimpin timnya dengan percaya diri. Hasilnya, kegiatan OSIS berjalan lancar dan sukses. Simulasi. Cobalah memimpin proyek kecil atau aktivitas kelompok, baik itu di sekolah, komunitas, atau pekerjaan paruh waktu. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan tim Anda bekerja dengan baik? Bab 8, Ambil Langkah Tindakan yang Berani. Contoh, Budi adalah seorang mahasiswa di Semarang yang selalu merasa takut untuk memulai bisnis online. Setelah membaca buku ini, ia mengambil langkah pertama dengan membuka toko online kecil untuk menjual produk yang ia buat sendiri. Lambat laun, bisnisnya berkembang. Simulasi. Tentukan satu langkah konkret yang dapat Anda ambil hari ini untuk memulai suatu hal baru, misalnya mendaftar di platform freelance, membuat akun media sosial untuk bisnis, atau mulai menulis blog. Bab 9, Bagaimana Berpikir untuk Mencapai Tujuan Anda. Contoh, Vina adalah seorang mahasiswa di Malang yang ingin mendapatkan beasiswa luar negeri. Ia membuat tujuan jelas, seperti mempersiapkan IELTS, mencari informasi beasiswa, dan meningkatkan prestasi akademik. Ia membuat rencana bulanan dan mengikuti rencana tersebut. Simulasi. Tetapkan tujuan besar Anda,
seperti mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Buat rencana langkah demi langkah dan tentukan jadwal untuk setiap langkah tersebut. Bab 10, Cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Contoh, Eka, seorang mahasiswa di Medan, gagal dalam ujian semester terakhir. Namun, ia tidak menyerah. Ia mengevaluasi kesalahan, belajar lebih giat, dan memperbaiki cara belajarnya untuk ujian berikutnya. Hasilnya, ia berhasil meraih nilai terbaik di ujian berikutnya. Simulasi. Jika Anda gagal dalam sesuatu, misalnya ujian atau proyek, pikirkan 3 pelajaran penting yang bisa Anda ambil dari pengalaman tersebut. Lakukan perbaikan dan coba lagi. Bab 11, Gunakan imajinasi untuk kesuksesan. Contoh. Vira adalah seorang pelajar di Jakarta yang ingin menjadi seorang penulis. Ia mulai membayangkan setiap detail bukunya dan mulai menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat. Setelah beberapa bulan, ia berhasil menyelesaikan buku pertamanya. Simulasi. Bayangkan jika Anda sudah sukses dalam hal yang Anda impikan, misalnya, menjadi desainer, penulis, atau pengusaha. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Visualisasikan dan mulai lakukan langkah pertama. Bab 12, Berpikir seperti orang yang sukses. Contoh. Joko, seorang mahasiswa di Bandung, mengagumi pengusaha muda yang sukses. Ia mulai membaca biografi mereka dan mengikuti pola pikir mereka, seperti disiplin waktu dan memiliki visi jangka panjang. Simulasi. Pilih satu orang sukses yang Anda kagumi. Pelajari kebiasaan mereka dan coba terapkan beberapa di antaranya dalam rutinitas Anda. Bab 13, Jadikan kebiasaan Anda sebagai teman Anda. Contoh. Alia, seorang pelajar di Jogja, ingin belajar bahasa Inggris. Ia mulai membuat kebiasaan dengan membaca artikel berbahasa Inggris setiap pagi dan menonton video berbahasa Inggris setiap malam. Setelah beberapa bulan, ia merasa kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat. Simulasi. Tentukan satu kebiasaan baru yang mendukung tujuan Anda, seperti membaca buku atau berlatih keterampilan setiap hari. Cobalah untuk konsisten selama 30 hari. Bab 14, Mulailah hidup yang lebih besar sekarang. Contoh. Dika, seorang mahasiswa di Bali, ingin menjadi fotografer profesional. Meskipun ia hanya memiliki kamera ponsel, ia mulai memotret secara rutin, mengedit fotonya, dan membagikannya di media sosial. Ia mulai menerima tawaran pekerjaan dari teman-temannya. Simulasi. Tentukan satu impian besar yang Anda miliki dan buat langkah pertama untuk mencapainya hari ini. Jangan tunggu hingga nanti. Simulasi ini dirancang untuk menginspirasi anak muda di Indonesia agar mulai berpikir besar, bertindak dengan keberanian, dan mengambil langkah-langkah konkret menuju impian mereka. Simulasi yang lebih relevan untuk orang Indonesia berusia 35 tahun, dengan contoh dan aplikasi yang lebih sesuai dengan tahap kehidupan mereka, seperti keluarga, pekerjaan, atau bisnis. Bab 1, Percaya pada diri sendiri dan Anda akan sukses. Contoh, Andi, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai manajer di perusahaan media, merasa terjebak dalam rutinitas kerja yang monoton. Setelah menghadiri seminar tentang pengembangan diri, ia mulai percaya bahwa ia bisa lebih sukses. Ia memutuskan untuk memulai bisnis sampingan dengan membuka jasa desain grafis secara freelance. Simulasi. Cobalah untuk memvisualisasikan kesuksesan Anda dalam bisnis atau pekerjaan baru yang Anda inginkan. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mewujudkannya? Bab 2, Sembuhkan penyakit, alasanitis. Contoh, Sari, ibu 2 anak yang bekerja penuh waktu di Jakarta, selalu merasa tidak ada waktu untuk mengejar passionnya di bidang kuliner. Setelah membaca buku ini, ia mengatur waktu dengan lebih bijak dan mulai membuat resep makanan di rumah. Kini, ia mulai menjual kue-kue buatannya di media sosial dan mendapatkan pelanggan tetap. Simulasi. Identifikasi alasan yang menghalangi Anda untuk mencapai tujuan. Gantilah dengan solusi praktis, seperti, saya akan bangun 1 jam lebih pagi untuk bekerja pada proyek sampingan saya. Bab 3, Bangun kepercayaan diri Anda. Contoh, Joko, seorang manajer proyek berusia 35 tahun, merasa kurang percaya diri saat harus memimpin tim besar. Ia mulai menghadiri kursus kepemimpinan dan belajar untuk lebih menghargai kontribusi timnya. Dengan waktu, kepercayaan dirinya meningkat dan ia mampu mengelola proyek dengan lebih baik. Simulasi. Cobalah menghadapi tantangan baru di tempat kerja, seperti mengambil proyek besar atau berbicara di depan banyak orang.
Latih kepercayaan diri Anda dengan berbicara lebih sering di rapat atau diskusi. Bab 4. Bagaimana berpikir besar. Contoh, Rina, seorang pengusaha berusia 35 tahun, menjalankan toko pakaian secara offline. Ia memutuskan untuk berpikir besar dengan memperluas bisnisnya ke platform e-commerce. Meskipun awalnya ragu, ia mulai dengan riset pasar dan membuat toko online, yang akhirnya meningkatkan penjualannya. Simulasi. Pikirkan tentang bagaimana bisnis atau pekerjaan Anda dapat berkembang lebih besar. Misalnya, jika Anda bekerja di kantor, bagaimana caranya agar bisa naik jabatan atau bahkan pindah ke posisi yang lebih tinggi. Bab 5. Bagaimana Anda berpikir menentukan hasil Anda. Contoh, Budi, seorang pekerja kantoran di Surabaya, merasa pekerjaannya tidak maju karena sering berpikir negatif. Setelah membaca buku ini, ia mulai mengubah pola pikirnya menjadi lebih positif, menganggap setiap masalah sebagai peluang, dan mulai menantang diri untuk bekerja lebih efisien. Dalam waktu 6 bulan, ia mendapat promosi jabatan. Simulasi. Ketika menghadapi tantangan di pekerjaan atau kehidupan pribadi, coba ganti pikiran negatif dengan solusi atau cara berpikir positif. Misalnya, saya bisa mengatasi ini dengan lebih bijak dan efisien. Bab 6. Jadikan lingkungan Anda sekutu, bukan musuh. Contoh, Tina, seorang ibu dan pekerja di Bandung, merasa kurang berkembang karena banyak orang di sekitarnya sering meremehkan impiannya. Ia kemudian memutuskan untuk mencari lingkungan yang lebih mendukung, seperti bergabung dengan komunitas wirausaha perempuan, yang memberinya semangat dan dukungan untuk membuka bisnis butik. Simulasi. Evaluasi lingkungan sosial Anda, apakah mereka memberi dukungan atau malah menghambat Anda. Jika lingkungan Anda tidak mendukung, cobalah untuk mencari komunitas yang lebih sesuai dengan tujuan hidup Anda. Bab 7. Jadilah pemimpin dengan cara berpikir Anda. Contoh, Harry, seorang manajer di perusahaan di Yogyakarta, mulai memimpin dengan lebih bijaksana dan mengembangkan kemampuan komunikasi dengan timnya. Ia mengedepankan pendekatan yang lebih empatik dan memberi kesempatan timnya untuk mengemukakan ide, yang membuat kinerja tim meningkat secara signifikan. Simulasi. Cobalah untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, baik di tempat kerja atau di komunitas Anda. Fokuskan perhatian pada mendengarkan dan memotivasi orang lain untuk bekerja sama. Bab 8. Ambil langkah tindakan yang berani. Contoh, Lia, seorang wanita 35 tahun yang bekerja sebagai akuntan, merasa stuck dalam pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun. Setelah membaca buku ini, ia mulai mengambil langkah berani dengan mendaftar kursus untuk mendapatkan sertifikasi profesional di bidangnya. Dalam waktu setahun, ia mendapat tawaran pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Simulasi. Tentukan satu langkah berani yang bisa Anda ambil dalam kehidupan pribadi atau pekerjaan Anda. Mungkin itu mendaftar kursus untuk keterampilan baru atau melamar pekerjaan yang lebih menantang. Bab 9. Bagaimana berpikir untuk mencapai tujuan Anda. Contoh, Ali, seorang pria 35 tahun yang bekerja di bidang teknologi, memutuskan untuk membangun karir yang lebih stabil dengan tujuan mendapatkan sertifikasi internasional dalam bidang IT. Ia merencanakan langkah-langkah kecil setiap bulannya untuk mencapainya dan akhirnya meraih tujuan tersebut dalam waktu setahun. Simulasi. Tentukan satu tujuan besar yang ingin Anda capai, misalnya meningkatkan penghasilan atau memulai bisnis. Pecahlah tujuan itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa Anda kerjakan setiap bulan. Bab 10. Cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Contoh, Rudy, seorang pebisnis berusia 35 tahun, mengalami kerugian besar dalam bisnis restoran yang ia jalankan. Alih-alih menyerah, ia menggunakan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk meningkatkan layanan dan memperbaiki manajemennya. Ia membuka cabang baru dengan konsep yang lebih segar dan kini bisnisnya berkembang pesat. Simulasi. Jika Anda mengalami kegagalan atau kemunduran, lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar dan bangkit kembali. Tulis 3 pelajaran yang Anda ambil dari kegagalan tersebut dan buat rencana untuk bangkit kembali. Bab 11. Gunakan imajinasi untuk kesuksesan. Contoh, Doni, seorang desainer interior, mulai menggunakan imajinasinya untuk merancang konsep baru dalam bisnisnya. Ia membayangkan desain yang berbeda dan mulai menawarkan konsep-konsep inovatif ke klien-klien baru. Ini membantunya memperoleh lebih banyak proyek dan meningkatkan pendapatannya. Simulasi. Gunakan imajinasi Anda untuk merancang masa depan yang Anda inginkan, apakah itu dalam bisnis, karir, atau kehidupan pribadi. Apa yang Anda ingin capai dalam 5 tahun ke depan?
Visualisasikan dan buat rencana tindakan untuk mencapainya. Bab 12, berpikir seperti orang yang sukses. Contoh. Lia mulai meniru kebiasaan orang sukses yang ia kagumi, seperti disiplin dalam waktu dan selalu mencari peluang baru. Ia mengikuti kursus pengembangan diri dan mulai membaca lebih banyak buku. Hasilnya, ia menjadi lebih produktif dan karirnya mulai berkembang pesat. Simulasi. Pilih satu tokoh yang Anda anggap sukses dan pelajari kebiasaan serta pola pikir mereka. Cobalah untuk meniru satu atau dua kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bab 13, jadikan kebiasaan Anda sebagai teman Anda. Contoh. Eka, seorang ayah berusia 35 tahun, merasa hidupnya kurang produktif. Ia mulai mengatur kebiasaan sehari-harinya untuk bangun lebih pagi, berolahraga, dan membuat waktu khusus untuk keluarga. Kebiasaan baru ini memberinya lebih banyak energi dan fokus dalam pekerjaan. Simulasi. Tentukan satu kebiasaan baru yang ingin Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca, berolahraga, atau belajar hal baru. Fokuslah pada konsistensi selama 30 hari. Bab 14, mulailah hidup yang lebih besar sekarang. Contoh. Ardi, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai seorang profesional di bidang keuangan, memutuskan untuk memulai usaha sampingan dengan membuka jasa konsultasi keuangan pribadi. Dengan langkah pertama yang diambil, bisnisnya mulai berkembang. Simulasi. Apa satu langkah besar yang bisa Anda ambil sekarang untuk memulai perjalanan baru, seperti mengubah karir, memulai bisnis, atau mengembangkan keterampilan baru? Ambil langkah pertama hari ini. Simulasi ini dirancang untuk membantu individu berusia 35 tahun, yang seringkali berada dalam fase yang sibuk antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi, untuk mengambil langkah nyata menuju perubahan positif dalam hidup mereka. Simulasi yang dirancang untuk orang Indonesia berusia 50 tahun yang masih memiliki semangat bisnis. Pada usia ini, banyak orang memiliki pengalaman hidup yang kaya dan kestabilan finansial, tetapi mereka mungkin merasa tantangan baru dapat membawa kebaruan dan kesuksesan. Simulasi ini akan fokus pada pengembangan diri, membangun bisnis baru, dan menghadapi tantangan di fase kehidupan yang lebih matang. Bab 1, percaya pada diri sendiri dan Anda akan sukses. Contoh, Pak Agus, seorang pria berusia 50 tahun, telah menjalankan usaha kecil dalam bidang pertanian selama 20 tahun. Meskipun usahanya sudah stabil, ia merasa bahwa ada potensi untuk berkembang lebih jauh. Setelah mengikuti seminar kewirausahaan, Pak Agus mulai percaya diri untuk mengembangkan usahanya dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern dan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk melalui platform online. Simulasi. Coba pikirkan tentang usaha atau bisnis yang ingin Anda kembangkan. Apakah ada hal yang menahan Anda untuk mengambil langkah lebih besar? Tuliskan apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan atau mengubah cara kerja bisnis Anda. Bab 2, sembuhkan penyakit, alasanitis. Contoh, Bu Endang, seorang ibu rumah tangga yang kini berusia 50 tahun, selalu bermimpi membuka toko kue. Namun, ia sering merasa bahwa usianya sudah terlambat dan terlalu sibuk untuk memulai. Setelah membaca buku ini, Bu Endang memutuskan untuk mengubah pola pikirnya. Ia mulai membuat kue-kue kecil di rumah dan menjualnya secara online, dengan hasil yang cukup memuaskan. Simulasi. Apa alasan terbesar yang sering Anda berikan untuk menunda atau menghindari langkah besar dalam bisnis Anda? Cobalah untuk menggantikan alasan tersebut dengan solusi praktis, seperti, saya akan mulai dari langkah kecil dengan menguji produk saya di pasar. Bab 3, bangun kepercayaan diri Anda. Contoh, Pak Budi, seorang pengusaha berusia 50 tahun yang memiliki toko perlengkapan rumah tangga, merasa kurang percaya diri dalam menggunakan media sosial untuk mempromosikan bisnisnya. Setelah mengikuti pelatihan digital marketing, ia mulai membuat konten promosi di Instagram dan Facebook. Hasilnya, penjualannya meningkat karena lebih banyak orang yang tahu tentang tokonya. Simulasi. Apakah Anda merasa canggung atau ragu untuk menggunakan teknologi atau platform baru dalam bisnis Anda? Mulailah dengan langkah kecil, misalnya mempelajari cara membuat akun bisnis di media sosial dan membuat satu postingan per minggu. Bab 4, bagaimana berpikir besar. Contoh, Pak Joko, seorang pengusaha restoran yang sudah berusia 50 tahun, merasa bahwa usahanya hanya bisa berkembang di kota kecil tempat ia tinggal. Namun, ia mulai berpikir lebih besar dan memutuskan untuk membuka cabang restoran di kota besar dan memperkenalkan konsep baru.
Ia melakukan riset pasar dan memulai ekspansi dengan cabang pertama yang sukses. Simulasi. Pikirkan cara untuk memperluas bisnis Anda. Apakah ada peluang yang belum Anda coba, seperti ekspansi ke pasar yang lebih besar atau menggali pasar internasional? Buat rencana untuk melangkah ke pasar yang lebih besar, misalnya dengan membuka cabang atau memperkenalkan produk baru. Bab 5, bagaimana Anda berpikir menentukan hasil Anda? Contoh, Ibu Mita, seorang pengusaha 50 tahun yang menjual pakaian tradisional, merasa bahwa bisnisnya stagnan. Setelah merubah pola pikirnya dan melihat pasar yang lebih luas, ia mulai memasarkan produknya ke luar negeri melalui platform e-commerce. Dengan pola pikir yang lebih terbuka, bisnisnya berkembang lebih pesat. Simulasi. Apakah Anda sering merasa bahwa bisnis Anda tidak berkembang? Cobalah untuk merubah cara Anda berpikir dengan melihat potensi baru atau pelanggan baru yang belum digarap. Buat rencana untuk mengeksplorasi pasar baru atau menambahkan produk baru ke dalam bisnis Anda. Bab 6, jadikan lingkungan Anda sekutu, bukan musuh. Contoh, Pak Hadi, pengusaha 50 tahun yang memiliki usaha pembuatan furnitur, merasa terhalang oleh lingkungan yang tidak mendukung, seperti para kompetitor yang sangat konservatif. Ia mulai mencari mentor dan bergabung dengan komunitas pengusaha untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. Dengan dukungan komunitas, ia mendapatkan ide-ide baru yang membuat bisnisnya semakin berkembang. Simulasi. Evaluasi lingkungan Anda. Apakah ada orang yang memberikan dampak negatif pada usaha atau hidup Anda? Jika ya, coba mencari lingkungan atau komunitas yang lebih mendukung perkembangan bisnis Anda. Bab 7, jadilah pemimpin dengan cara berpikir Anda. Contoh, Pak Arif, seorang pengusaha warung kopi yang sudah berusia 50 tahun, mulai memimpin dengan lebih mengutamakan kebersamaan dalam tim. Ia memberdayakan para karyawan untuk memberikan ide dan solusi, yang membuat mereka merasa lebih dihargai. Kepemimpinan yang positif ini menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan warung kopinya. Simulasi. Jika Anda memiliki tim atau karyawan, coba untuk memimpin dengan lebih mendengarkan dan memberdayakan mereka. Ajak mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja tim dan suasana kerja yang lebih produktif. Bab 8, ambil langkah tindakan yang berani. Contoh, Pak Wanto, yang berusia 50 tahun dan menjalankan bisnis percetakan, merasa takut untuk melakukan perubahan besar. Namun, setelah membaca buku ini, ia mengambil langkah berani untuk berinvestasi dalam mesin percetakan modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan modal yang dikeluarkan, bisnisnya bisa berkembang lebih pesat dan menarik klien-klien besar. Simulasi. Apa langkah besar yang Anda bisa ambil dalam bisnis Anda? Misalnya, menginvestasikan sebagian keuntungan untuk membeli peralatan baru atau memulai usaha sampingan. Ambil langkah kecil yang bisa membawa Anda lebih dekat ke tujuan besar tersebut. Bab 9, bagaimana berpikir untuk mencapai tujuan Anda. Contoh, Ibu Rini, berusia 50 tahun dan pemilik salon kecantikan, memiliki tujuan untuk membuka cabang baru di kota besar. Ia mulai merencanakan dengan matang, mengatur keuangan, dan mempersiapkan tim yang akan membantu. Dalam waktu 1 tahun, ia berhasil membuka cabang baru yang sukses. Simulasi. Tetapkan tujuan besar Anda, baik itu membuka cabang baru, mengembangkan produk, atau menambah penghasilan. Pecah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil dan buat rencana untuk mencapainya dalam waktu tertentu. Bab 10, cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Contoh, Pak Amir, seorang pengusaha 50 tahun, mengalami kerugian besar saat toko alat olahraga yang ia miliki terkena dampak pandemi. Namun, ia tidak menyerah. Ia memanfaatkan pengalaman tersebut untuk belajar lebih banyak tentang bisnis online dan memulai menjual produk melalui e-commerce. Usahanya sekarang lebih stabil dan berkembang. Simulasi. Jika Anda menghadapi kegagalan, alih-alih menyerah, pikirkan tentang pelajaran yang bisa Anda ambil dan cara untuk bangkit kembali. Tentukan langkah yang perlu Anda ambil untuk memperbaiki keadaan dan mencoba cara baru yang lebih efektif. Bab 11, gunakan imajinasi untuk kesuksesan. Contoh, Pak Dedi, seorang pengusaha perikanan yang berusia 50 tahun, selalu membayangkan bisnisnya bisa dikenal lebih luas. Ia mulai menggunakan imajinasinya untuk membuat produk baru seperti ikan olahan siap saji dan memperkenalkan produk tersebut melalui media sosial. Setelah beberapa bulan, bisnisnya mengalami peningkatan penjualan. Simulasi.
Gunakan imajinasi Anda untuk merancang masa depan bisnis Anda. Apa yang ingin Anda capai dalam 5 tahun ke depan? Visualisasikan ide-ide baru dan rencanakan bagaimana cara mencapainya. Bab 12, berpikir seperti orang yang sukses. Contoh. Pak Dwi, seorang pengusaha 50 tahun yang memiliki usaha konveksi, mulai membaca buku-buku tentang kewirausahaan dan mengikuti kebiasaan orang sukses seperti disiplin dalam waktu dan selalu mencari peluang baru. Ini membantu bisnisnya tumbuh lebih baik dalam beberapa bulan terakhir. Simulasi. Pilih satu orang sukses yang Anda kagumi dan pelajari kebiasaan serta pola pikir mereka. Terapkan kebiasaan positif yang bisa membantu Anda sukses dalam bisnis. Bab 13, jadikan kebiasaan Anda sebagai teman Anda. Contoh. Bu Yanti, seorang pengusaha 50 tahun yang menjalankan bisnis warung makan, mulai membuat kebiasaan bangun pagi dan memulai hari dengan merencanakan tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Kebiasaan baru ini memberinya lebih banyak waktu untuk mengelola bisnis dengan lebih efisien. Simulasi. Tentukan satu kebiasaan positif yang dapat membantu Anda mengelola bisnis dengan lebih baik, seperti merencanakan hari dengan lebih terstruktur atau membaca buku untuk meningkatkan pengetahuan bisnis. Terapkan kebiasaan tersebut secara konsisten selama 30 hari. Bab 14, mulailah hidup yang lebih besar sekarang. Contoh. Pak Erwin, seorang pengusaha 50 tahun di bidang properti, memutuskan untuk membuka usaha baru yang lebih besar, yaitu pengembangan perumahan. Ia mulai merencanakan bisnis baru tersebut dengan matang dan mengumpulkan dana dari investor. Beberapa tahun kemudian, ia berhasil membangun kompleks perumahan yang sukses. Simulasi. Apa langkah besar yang bisa Anda ambil dalam hidup atau bisnis Anda? Cobalah untuk mulai merencanakan sesuatu yang besar dan lakukan langkah pertama hari ini untuk mencapainya. Simulasi ini dapat membantu orang berusia 50 tahun yang masih memiliki semangat bisnis untuk melihat peluang dan mengambil tindakan yang lebih besar untuk mencapai tujuan mereka, meskipun mereka berada pada fase kehidupan yang lebih matang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan keluarga kalian. Semoga semua yang kalian impikan tercapai. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan bahagia selalu. Bye, bahagia selalu.